Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Semoga pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan limpah rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada pagi hari ini tepatnya tanggal 19 bulan 1 2021 ya. Kita menanggapi surat yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan terkait masalah kesiapan sekolah atau kesiapan belajar di sekolah masing-masing. Suratnya itu seperti yang tertera di sini, suratnya itu dikirimkan pada tanggal 11 Januari 2021. Perihalnya itu adalah pemantauan kebijakan kesiapan satuan pendidikan proses pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Jadi surat ini disampaikan kepada kepala dinas di provinsi, kepala dinas pendidikan ya, kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Jadi di sini kita disuruh untuk mengisi instrumen atau mengisi kuesioner kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran pada masa semester genap tahun ajaran 2020-2021 pada laman ini ya teman-teman, sekolah-data-kemendikbud.go.id kesiapan belajar paling lambat tanggal 17 Januari 2021 dan memperbaharui data secara berkala apabila ada perubahan. Kemudian yang kedua, menugaskan kepada seluruh kepala satuan pendidikan agar mengisi instrumen kesiapan dan proses pembelajaran pada laman sekolah data kemendikbud.go.id sama dengan web di atas ya, paling lambat 31 Januari 2021 dan meminta mereka untuk memperbarui data secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 2 minggu atau apabila ada perubahan. Kemudian melakukan verifikasi dan validasi hasil isian data kesiapan dan proses pembelajaran oleh satuan pendidikan sesuai dengan panduan terlampir. Jadi di sini disahkan oleh PLT Sekretaris Jenderal ya Aidun Naim. Kemudian ada tembusannya juga teman-teman. Di sini adalah lampirannya kesiapan belajar satuan pendidikan pada masa pandemi ini ya. Kemudian ada dasar hukum, tujuan verifikasi dan validasi kesiapan belajar, laman dan hak akses perpal kesiapan belajar, verifikasi dan validasi kesiapan belajar. Jadi ada dasar hukumnya teman-teman, kemudian tujuan verifikasi dan validasi kesiapan belajar, kemudian laman perpal kesiapan belajar atau websitenya, laman hak akses perpal, kemudian jaringan pengelola data pendidikan dan kebudayaan, verifikasi dan validasi kesiapan belajar, kuesioner. Kuesioner ini kita isi nanti teman-teman. Kemudian verifikasi dan validasi proses pembelajaran. Jadi di sini teman-teman, kalau disebutkan di sini kan lamannya itu atau websitenya itu adalah sekolah-data.kemendikbud.go.id kesiapan belajar. Jadi setelah beberapa kali saya coba untuk mengaksesnya itu, ini agak susah ya teman-teman untuk mengaksesnya. Kemudian kemarin saya dikirimi oleh teman laman untuk atau web untuk mengisi kuesionernya itu. Mengisi kuesioner ini tadi yang di bawah ini tadi ya. Yap, ini dia. Mengisinya ini ada web tersendiri dia teman-teman. Ini dia. Jadi efom.kemendikbud.go.id PUPHP ini ya. Nanti saya lampirkan di deskripsi ya teman-teman. Nah di sini daftar periksa kesiapan satuan pendidikan. Jadi teman-teman bisa memasukkan isian di sini. Nah di sini kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam kebijakan pembelajaran. Sesuai dengan arahan Kemendikbud, kepala sekolah satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar kesiapan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Jadi yang wajib kita isi itu teman-teman, ini ada NPSN sekolah, nama satuan pendidikan ini nama sekolah kita ya, nama kabupaten, provinsi. Kemudian syarat sanitasi dan kebersihan. Nah, di sini ada toilet dan kamar mandi bersih. Kemudian unggah juga gambarnya nanti teman-teman.
sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih atau hand sanitizer. Kemudian lampirkan gambarnya, desinfektan kalau ada lampirkan gambarnya. Kemudian fasilitas kesehatan, ini maksudnya mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit dan lain-lain. Artinya maksudnya kita bisa mengakses puskesmas, klinik atau rumah sakit. Selanjutnya, kesiapan penerapan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang peserta didik disabilitas rungu atau yang tidak bicara ya. Jadi maskernya itu tembus pandang, jadi kalaupun menggunakan bahasa isyarat itu nampak jelas. Kemudian ada termogan pengukur suhu tubuh, teman-teman, lampirkan juga gambarnya nanti. Kemudian penetapan warga satuan pendidik yang tidak boleh melakukan kegiatan di masa satuan pendidik. Ini maksudnya siswa yang tidak boleh melakukan kegiatan itu adalah yang memiliki kondisi medis morbid yang tidak terkontrol. Ini nanti kalau ada siswanya seperti itu, tentu ada surat keterangan dari pihak kesehatan ya, atau pihak rumah sakit bahwa dia menyatakan sakitnya komorbid itu. Kemudian lampirkan juga gambarnya nanti, teman-teman. Selanjutnya, data warga satuan pendidik tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Maksudnya siswa-siswi yang memakai jalur transportasi umum, jadi mereka harus menggunakan jaga jarak antara penumpang yang lain. Kemudian data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Jadi kalau ada warga sekolah kita, siswa, guru, atau pendidik yang habis perjalanan dari zona merah, jadi dilampirkan ya teman-teman sesuai dengan gambarnya. Kemudian data warga satuan pendidikan yang kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Kalau ada, buat tersedia, kemudian lampirkan gambarnya. Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Jadi kesepakatan itu mungkin dibuat dalam lembaran, dalam selembaran, kemudian dalam bentuk spanduk atau dalam bentuk baliho, nanti dilampirkan teman-teman. Kemudian tampilkan gambarnya juga. Di sini ada catatannya teman-teman. Yang pertama, pilihan tersedia atau tidak. Jadi pilihan itu tersedia atau tidak tersedia, itu pilihannya ya. Kemudian yang kedua, upload bukti berupa foto atau dokumen. Nah, ini unggah verifikasinya itu berupa bukti dokumen atau foto. Kemudian yang tiga, bagi yang belum memenuhi atau tidak tersedia, apa tindak lanjutnya? Nah, jadi yang tidak tersedia ini teman-teman. Jadi di sini disebutkan bahwa kalau misalnya membuat kesepakatan bersama komite, jadi teman-teman di sini di setiap pilihannya itu, di setiap kuesionernya itu ada bahasa tindak lanjut di bawahnya teman-teman. Tindak lanjut ini sesuai dengan catatan khusus bagi yang belum memenuhi atau tidak tersedia. Yang ini teman-teman, tidak tersedia, apa tindak lanjutnya? Jadi disampaikan tindak lanjutnya. Kalau yang tersedia tidak usah dibuat tindak lanjutnya teman-teman. Kalau yang tidak tersedia baru diisi tindak lanjutnya. Kalau misalnya seperti ini, membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Kalau memang ini belum tersedia, nanti bisa dibuat tindak lanjutnya, misalnya akan melakukan duduk bersama dengan komite untuk menerapkan protokol kesehatan di sekolah tersebut. Jadi data dapat berubah pada pengisian Dapodik tahun ajaran 2021, ada perubahan kondisi satuan pendidikan. Kalau semua ini sudah terisi teman-teman, sudah tertanda ya di semua kuesionernya ini, kemudian tekan kirim atau submit kalau dia dalam bahasa Inggris ya. Jadi semuanya ini diisi. Kalau nanti kita sudah isi semua,
tinggal akan disampaikan kepada pihak dinas untuk divalidasi dan verifikasi, karena yang berhak untuk memvalidasi dan verifikasinya itu adalah pihak dinas. Jadi suratnya ini dan surat edarannya ini yang dari Pendidikan Kebudayaan Kementerian ini ya, kemudian nanti untuk lamannya juga untuk webnya nanti akan saya lampirkan di deskripsi ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengisinya dengan benar dan baik, kemudian nanti dapat diverifikasi dan validasi oleh pihak dinas. Itu ya teman-teman yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih, mohon dukung channel kami dengan klik like, subscribe, dan komen, kemudian nanti bisa berdiskusi di bagian komen ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.